Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 12, saya Badiatus Harifah dan kedua teman saya Nabila Putri Mareza dan Dea Devina Aprilia akan membahas tentang paradigma kajian hukum Islam, struktur dan cara kerja fikih. Dan setelah ini adalah penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Devina Aprilia dari kelompok 12, nomor absen saya 31. Saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum Islam. Hukum Islam merupakan tata cara kehidupan mengenai yang dilakukan oleh umat manusia Islam dengan mengikuti serta syarat Islam dalam perbuatan yang diperintahkan maupun yang dilarang, dan harus dikerjakan menganut syariat Islam. Adapun karakter hukum Islam meliputi dasar dari hukum Islam ialah wahyu lillahi ta'ala. Kedua, hukum Islam bersifat komprehensif. Ketiga, hal yang selalu ditekankan dalam hukum Islam ialah moral dan akhlak yang baik dan berkualitas. Keempat, dalam hukum Islam yang dibicarakan ialah haram halalnya dari segi manapun. Kelima, hukum Islam memiliki dan memberikan sanksi pada pelanggar hukum Islam. Sanksi tersebut berupa sanksi di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, bentuk paradigma dalam pemikiran hukum Islam. Yang pertama, paradigma literalistik atau paradigma hukum Islam usul fikih klasik. Paradigma literalisme dalam kajian hukum Islam klasik adalah begitu banyaknya pembahasan tentang kaidah kebahasaan dalam ilmu usul fikih. Al-Juwaini telah membuktikan hal tersebut dengan mengatakan sesungguhnya mayoritas pembahasan dalam usul fikih berkaitan dengan kata-kata dan makna. Terkait dengan kata-kata, haruslah disadari bahwa syariat itu berbahasa Arab. Yang kedua, paradigma historis ilmu sebagai salah satu paradigma alternatif. Paradigma alternatif yang ditawarkan oleh kaum literalis dalam mengkaji hukum Islam adalah paradigma historis ilmiah, sebuah paradigma yang mencoba memahami ajaran yang berdasarkan premis ilmiah yang ada pada masa di mana ajaran itu dipergunakan. Rasionalitas yang ingin dibangun oleh paradigma ini adalah melakukan penalaran yang sesuai dengan sistem pengetahuan masyarakat modern dan sesuai dengan realitas objektif di masyarakat. Yang ketiga, hukum Islam perspektif keilmuan. Terdapat dua dimensi keilmuan dalam memahami hukum Islam. Yang pertama, hukum Islam yang berdimensi ilmiah karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Maha Suci, Maha Sempurna, dan Maha Benar. Hukum Islam dalam dimensi kedua dalam sejarah hukum Islam melahirkan berbagai istilah, di antaranya fikih, takwa, dan khotla. Yang keempat, perspektif paradigma baru. Paradigma baru dalam ilmu fikih Islam adalah pola berpikir atau rangkaian pikiran dalam ijtihad fikih Islam untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, dan institusi-institusi lama disesuaikan dengan suasana baru yang timbul akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tantangan terhadap upaya islamisasi ilmu pengetahuan. Materi selanjutnya ada pengertian fikih. Fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum Allah dalam perbuatan mukallaf yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, seperti wajib, sunnah, makruh, mubah yang merupakan bagian dari yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia.
Selanjutnya ada struktur fikih. Pondasi ilmu fikih yang utama ada dua, dan ini juga termasuk pondasi agama Islam, yaitu yang pertama Al-Quran. Al-Quran menjadi pondasi awal yang sangat urgent yang tidak bisa digantikan dengan landasan lain. Dikarenakan Al-Quran diturunkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia. Yang kedua ada as-sunnah. As-sunnah merupakan segala hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai penjelas, perinci, serta penguat bagi aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya, cara kerja fikih. Yang pertama, mencari dalil Al-Quran tentang bagaimana hukum suatu barang yang haram atau halal sesuai dengan teks atau konteks ayat Al-Quran. Selanjutnya, mencari hadis tentang hukum suatu barang yang haram atau halal ataupun yang membahas tentang barang tersebut. Bila tidak ditemukan, maka selanjutnya dicari di dalam ijma para sahabat Nabi tentang barang tersebut. Namun, jika setelah dicari di dalam ijma juga tidak terdapat pembahasan tentang barang tersebut, maka selanjutnya mengkiaskan atau menyamakan hukum barang tersebut dengan permasalahan yang ada pada masa Nabi dan para sahabat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Mohon maaf ada salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.